Dan pemirsa, untuk membahas penambahan menu serangga dan ulat ini di program Makan Bergizi Gratis telah bergabung ahli gizi Dr. Rita Ramayulis. Selamat siang dokter, bagaimana Ya, kabarnya siang selamat ini? siang. Kabar baik. Terima kasih Dokter Rita sudah bergabung bersama kami. Kita langsung saja Dokter Rita, kalau dilihat ini memang ulat sagu dan serangga ini memiliki protein tinggi, bahkan bisa menjadi sumber protein begitu. Tapi mungkin nggak sih dok kalau serangga dan ulat ini ada di dalam menu makan bergizi gratis? Ya, nah jadi mungkin kita pahami dulu makna dari makan bergizi gratis yang merupakan program jangka panjang ya. Jadi kalau dia program jangka panjang berarti ketahanan pangan menjadi unsur penting di situ. Nah, jadi menu-menu yang disajikan haruslah menu yang bersumber dari bahan-bahan yang memang memiliki ketahanan pangan yang tinggi pada satu wilayah. Jadi kalau kita bicara tentang serangga, sebenarnya bukan merupakan protein hewani baru untuk dikonsumsi karena di beberapa wilayah di Indonesia itu sudah mengkonsumsi sebagai sumber protein. Misalnya kalau belalang itu sudah dikonsumsi oleh beberapa saudara kita di wilayah Jawa misalnya. Dan kalau ulat itu sudah dikonsumsi juga untuk beberapa saudara kita di wilayah timur. Jadi kalaupun itu nanti kemudian masuk ke dalam salah satu menu sangat mungkin. Tapi tentu banyak hal yang harus kita pikirkan agar menu ini kemudian bisa masuk ke tubuh si anak atau ke tubuh yang menjadi target ya. Jangan sampai nanti secara hitungan kertas gizinya baik dan dia dikenal di sana, tetapi kemudian anak-anak tidak mau mengkonsumsi, itu menjadi hal penting. Jadi kalau ditanya apakah memungkinkan untuk masuk dalam daftar menu, sangat mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu. Oke, Dokter Rita, karena memang serangga atau ulat sagu ini juga bukan merupakan sumber protein hewani yang baru begitu ya. Dan menu Yes. serangga ini memang hanya diperuntukkan bagi sebagai wilayah saja di Indonesia. Tapi apakah memiliki dampak begitu yang cukup signifikan bagi tubuh karena ini buat anak-anak begitu, Dokter Rita? Ya, iya. Jadi serangga itu kan bagian dari protein hewani ya. Jadi kandungan utamanya memang dia tinggi protein hewani. Lalu selain tinggi protein hewani, dia juga mengandung beberapa zat gizi lain seperti misalnya lemak. Untuk beberapa jenis serangga itu ada yang kaya lemak dan jenisnya lemak tidak jenuh menyerupai ikan malah. Dan, tetapi kemudian ada juga yang lemaknya memang terbilang rendah. Dan bahkan beberapa jenis ulat seperti misalnya ulat Hongkong. Ya, ulat Hongkong itu malah mengandung serat chitin. Jadi ada kandungan serat di dalamnya. Nah, tetapi kita garis bawahi ya, menu itu kan sesuatu yang harusnya sudah dikenal oleh anak, yang sudah menjadi terbiasa oleh mereka. Karena syarat keberhasilan program makan bergizi gratis ini adalah ketika makanan itu habis dikonsumsi oleh anak. Jadi tidak berlaku tentunya menu-menu ini pada semua wilayah. Dan bahkan nanti akan muncullah berbagai standar menu untuk wilayah. Jadi bisa jadi berbeda tuh. Wilayah A akan berbeda standar menunya dengan B, tetapi kandungan gizinya mengikuti yang sudah ditentukan menjadi standar nasional. Oke, menu ini sendiri tidak bisa diterapkan untuk seluruh wilayah ya, tapi hanya di beberapa tempat tertentu yang memang sudah terbiasa begitu ya Dokter Rita. Dan dari sudut pandang Anda Yes. sendiri sebagai ahli gizi nih, jika nantinya menu ini benar-benar direalisasikan begitu ya, apa yang perlu diwaspadai ini? Karena ini jarang sekali ya ada di menu makanan kecuali di daerah tertentu saja. Yes. Ya, jadi yang perlu kita waspadai adalah serangga betul sudah menjadi bagian dari makanan yang sering dikonsumsi sebagai sumber protein hewani untuk wilayah tertentu. Bahkan di negara lain pun sudah menjadi sumber protein yang misalnya di beberapa wilayah di Meksiko, di Thailand itu juga sudah bagian dari sumber protein. Nah, perlu kita pahami jenis serangga itu banyak sekali gitu, ribuan gitu. Dan tidak semuanya yang bisa dikonsumsi, hanya beberapa jenis yang bisa dikonsumsi. Nah, yang paling lazim dikonsumsi kalau di Indonesia itu jangkrik, belalang, kemudian ulat Hongkong, ulat sagu, kemudian juga kumbang kelapa. Nah, itu yang lazim dikonsumsi. Nah, jadi harusnya jenis ini menjadi perhatian. Dan jangan lupa yang dimaksud sebagai makanan di sini adalah bukan serangga liar. Nah, ini perlu Iya. perhatian. Karena kalau serangga liar bisa jadi dia terkontaminasi zat-zat kimia tertentu. Nah, bisa juga kalau serangga liar itu dia bisa mengandung zat-zat racun tertentu gitu ya, dan kebersihannya juga nggak ada jaminannya. Maka kalaulah nanti serangga ini muncul di dalam menu untuk wilayah tertentu, maka harus serangga yang berasal dari budidaya khusus, dibudidayakan sama halnya dengan kita membudidayakan ikan, kemudian menternak ayam. Nah, sama halnya dengan itu. Jadi tidak dibenarkan itu merupakan serangga liar gitu. Dan perhatikan teknik pengolahannya.
agar kemudian makanan itu layak dikonsumsi. Jadi perhatikan penggunaan minyaknya, kemudian juga proses menggoreng dan lain sebagainya supaya zat gizi itu memang sampai pada si anak. Dan kelayaan tampilan ya. Jadi serangga itu kan memang secara performanya dia, tampilan dia itu nggak terlalu baik kita lihat gitu. Jadi bagaimana menyajikannya sebagai makanan yang memang menjadi tampilan yang baik itu menjadi pertimbangan juga. Dan untuk penyajiannya bisa jadi tidak dalam bentuk serangga utuh, tapi bisa diolah menjadi tepung serangga, lalu tepung serangga inilah yang kemudian diolah menjadi masakan tertentu, merupakan bagian dari sumber proteinnya si anak atau lauknya, begitu kira-kira. Baik, Dokter Rita, mungkin untuk cara mengolahnya sendiri nih dari menu serangga atau ulat sagu ini yang berpotensi untuk menjadi menu makan bergizi gratis. Mungkin ada catatan dari Anda, Dokter Rita. Iya. Nah, jadi kalau untuk serangga itu jika tidak dijadikan tepung tetapi utuh disajikan, maka bisa diolah dengan cara digoreng itu bisa. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara diongseng, ditumis, itu sangat mungkin sekali dan bahkan bisa dijadikan sop juga. Tetapi lagi-lagi catatan penting adalah bahwa menu ini sudah familiar oleh anak-anak yang akan menerima ya. Jadi jangan sampai menjadi menu yang tidak pernah mereka kenal. Kalau itu kemudian menjadi menu yang tidak pernah dikenal, nah itu akan berdampak nanti pada tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Jadi saya kira demikian bahwa proses pengolahannya bisa disamakan dengan protein hewani lainnya. Tapi patut jadi pertimbangan bagi anak-anak. Jadi saya mengatakan begini, di satu sekolah bisa jadi mereka berasal dari wilayah yang berbeda loh ya. Jadi wilayah desa yang berdampingan, tapi bisa jadi kebiasaan konsumsi serangga hanya pada desa A, desa B tidak. Sementara ini di anak sekolah ini ada yang berasal dari desa A, B dan C begitu. Oleh karena itu untuk tahap awal, pengenalan awal bisa saja serangga ini tidak disajikan utuh, tapi diolah dalam bentuk tepung. Nah, tepung ini yang diolah nanti menjadi penganan, bisa diolah nanti menjadi lauk, seperti kalau kita mengolah tepung terigu menjadi bakwan yang diisi dengan udang misalnya. Nah, ini juga bisa tepung terigu yang diisi tepung serangga yang diisi dengan telur misalnya. Nah, itu bisa jadi catatan penting untuk membiasakan kepada anak-anak sekolah ini. Baik, menarik sekali. Terima kasih Dokter Rita Ya, Ramayulis, oke. ahli gizi Indonesia, telah bergabung di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu. Terima kasih.